Ngidam yang aneh. Randy dan Dini sudah mulai menempati apartemen baru mereka yang sudah dijanjikan oleh Pak Yohan semalam. Mereka sedang sibuk berbenah, membereskan perabotan, hingga menatap furnitur untuk memperindah hunian mereka itu. Apartemennya cukup untuk tinggal keluarga kecil Randy, memiliki satu kamar tidur lengkap dengan kamar mandi di dalamnya, satu dapur dan ruang tamu. Walaupun sangat minimalis, namun tempatnya sangat nyaman. Terlebih lagi apartemen yang mereka tempati saat ini sangat dekat dengan kampusnya Randy. Din, kamu istirahat aja. Kamu lagi hamil, gak usah terlalu banyak bantuin ya. Bu Jemila meminta Dini untuk istirahat saja. Tapi masa ya Dini cuma diam sih? Dini malu jika harus berdiam diri, sementara yang lain sibuk. Enggak apa-apa, kan kami bisa melakukannya tanpa bantuan kamu. Lagi pula pekerjaan gak capek. Ini mudah kok. Timpal Bu Jemila. Ya udah, Dini izin istirahat ya Mah. Pinggang Dini sakit. Dini dengan malu-malu meminta izin untuk istirahat. Iya, kamu tiduran saja, supaya pinggang kamu gak sakit lagi. Jawab Bu Jemila ramah. Bu Jemila kembali membantu anak dan suaminya berbenah. Sementara Dini terpaksa tiduran di sofa karena sangat lelah. Di usia kandungannya yang sudah mulai membesar itu, Dini menjadi mudah lelah. Pinggangnya sering sakit, dan bahkan kram di perut pun kerap dirasakan. Ini untuk pertama kalinya Dini merasakan hal semacam itu. Di kehamilan pertamanya Dini tak sempat merasakan semua keluhan ibu hamil. Selagi Randy dan orang tuanya berbenah, Dini yang mengantuk pun tertidur. Dia tak mengikuti kegiatan beres-berberes lagi. Randy yang sudah selesai membereskan kamar tidur keluar. Melihat Dini yang tidur nyenyak di sofa membuatnya tak tega untuk membangunkan. Randy hanya mendekat dan membenarkan posisi tidur Dini. Ren, karena semuanya sudah beres, Mama sama Papa mau pamit pulang ya. Sudah mau sore. Bu Jemila pamit. Loh, gak menginap aja di sini? Tanya Randy. Bu Jemila dan Pak Yohan saling menatap. Bukannya tak mau menginap, tapi mereka ingat kejadian saat mereka menginap di rumah Randy bersama orang tuanya Dini saat itu, di mana mereka pikir anak menantunya bermain di tengah-tengah mereka. Padahal hanya main game. Mereka berpikir, jika menginap itu akan mengganggu keduanya, sebaiknya tak usah. Enggak deh, lain kali aja Ren. Mama sama Papa juga ada acara keluar malam ini. Jawab Bu Jemila berbohong. Iya, Mama sama Papa ada acara makan malam dengan Pak Ginanjar malam ini. Jadi lain kali saja kami menginap. Timpal Pak Yohan membantu istrinya berbohong. Ya udah. Mama sama Papa hati-hati ya. Makasih banyak untuk hari ini. Ucap Randy. Iya sama-sama, jawab Bu Jemila. Bu Jemila dan Pak Yohan berpamitan setelahnya, tanpa membangunkan Dini. Mereka cukup mengerti keadaan Dini saat ini. Sepeninggal orang tuanya, Randy duduk di lantai di bawah Dini. Pemuda itu menyandar pada kursi di mana istrinya berada. Perlahan matanya juga terpejam. Akhirnya Dini dan Randy tidur siang bersama setelah lelah berbenah. Sore harinya, Randy dan Dini keluar apartemen untuk membeli bahan masakan untuk makan malam nanti. Mereka berjalan bersama sambil bergandengan tangan. Mau makan apa malam ini? Tanya Dini. Makan apa aja deh. Yang penting Dini yang masak. Randy suka. Jawab suaminya gombal. Idih, kakak gombal deh. Mulai nakal nih papanya baby. Dini mencubit perut suaminya itu gemas. Randy terkekeh. Mau beli sesuatu selain bahan masakan? Tawar Randy. Beli apa? Aku gak pengen apa-apa kok. Jawab Dini. Yakin? Iya yakin. Aku cuma mau belanja buat isi kulkas aja. Biar lebih mudah kalau mau dipakai. Oke deh. Randy dan Dini pun masuk ke sebuah supermarket terdekat. Membeli beberapa bahan dan bumbu masakan kemasan. Lalu pergi ke tempat sayuran dan daging untuk membeli bahan masakan utama. Setelah semua didapatkan, Dini dan Randy memutuskan untuk pulang ke apartemen. Namun, langkah Dini terhenti ketika melihat toko buah. Mata Dini tiba-tiba tertuju pada sebuah toko pakaian, di mana di sana terpajang sebuah dress seksi glamor layaknya pakaian seorang wanita malam pada manekin. Kak, mau itu? Tunjuk Dini pada dress yang terpasang di manekin. Buat apaan baju begituan? Memangnya kamu mau jadi DJ? Tanya Randy heran. Pokoknya mau itu. Dini merengek menjah.
Aneh banget tiba-tiba pengen baju begituan. Lagian tanpa aku pakai baju begituan pun nafsuku gak pernah hilang sama kamu. Timpal Randy. Ayolah, please, boleh ya sayang? Nanti malam ada jatah tambahan deh. Dini membujuk dengan rayuan mautnya. Randy tak bisa menolak jika istrinya telah merayu. Iya deh aku beliin. Tapi dipakai ya. Jangan disia-siakan, mahal loh harganya. Randy mengalah. Oke, jawab Dini bersemangat. Randy masuk ke dalam toko pakaian tersebut. Sementara Dini menunggunya di luar. Randy membelikan baju yang diinginkan Dini, walaupun menurutnya permintaan sang istri agak aneh. Setelah membelinya, keduanya kembali berjalan untuk pulang. Tapi, lagi-lagi Dini menghentikan langkahnya saat melihat sebuah toko yang menjual produk kecantikan wanita. Apalagi? Tanya Randy. Feelingnya sudah tak enak ketika istrinya meminta berhenti. Dini cengnya. Tangannya menunjuk ke arah toko itu. Randy mengembuskan nafas berat. Ada-ada saja permintaan Dini ini. Ya udah sana, kamu beli sendiri deh. Aku gak tahu soal yang begituan. Takut salah. Randy meminta Dini membelinya sendiri. Randy memberikan sekalian dompetnya pada Dini. Dengan perasaan riang gembira, Dini masuk ke toko itu. Randy menunggu di luar dengan perasaan yang sulit ditebak. Kelakuan istrinya itu sangat aneh sejak hamil. Permintaan yang tak masuk akal pun sering dilontarkan oleh Dini padanya. Tak berselang lama, Dini keluar lagi, memberikan dompet Randy dan kali ini mengajak suaminya pulang. Malamnya, Dini dan Randy berada di dapur untuk masak makan malam. Randy membantu Dini memasak, karena takut istrinya terlalu lelah jika dibiarkan sendirian. Sementara Dini memasak, Randy menyiapkan nasi dan piring di atas meja makan, membantu apa saja yang bisa dilakukannya. Setelahnya, mereka makan malam bersama. Hunian baru mereka sangat nyaman. Suasananya senyap, hanya terdengar bunyi kendaraan dari jauh. Randy dan Dini yakin mereka akan betah tinggal di sana. Kak, di sini suasananya lebih tenang daripada di rumah kita dulu ya. Celetuk Dini. Iya, wajar sih. Rumah kita yang dulu kan dekat banget ke jalan. Jadi ya gak aneh kalau berisik sama suara kendaraan. Kalau di sini kan kita ada di lantai 7. Suara kendaraan gak begitu kedengaran. Kecuali kendaraan roda besar dan banyak. Tutur Randy membedakan antara rumah mereka dulu dengan apartemen. Iya, aku kayaknya bakal betah tinggal di sini. Harus dong, kan biar aku tenang kalau ngampus. Aku gak perlu cemas karena istriku ada di sini gak jauh-jauh. Dini tersenyum. Biaya sewanya pasti mahal ya? Tanya Dini lagi. Ora urus, itu kan urusan papa. Kita cukup menikmatinya aja. Jawab Randy. Dini dan Randy menghabiskan makan malam mereka sambil mengobrol. Usai makan malam, Randy tiduran di kamarnya. Remote televisi ada di genggamannya. Matanya terfokus pada layar televisi yang tengah menyiarkan acara talk show. Tiba-tiba Dini datang dan mematikan televisinya tanpa izin Randy. Kok dimatiin sih? Aku lagi nonton nih. Randy agak kesal. Matiin dulu ya, kakak buka bajunya. Ucap Dini sambil membuka kaos Randy. Hei, mau sekarang ya? Kamu nakal banget. Randy sudah berpikir mesum. Wajahnya sumringah. Iya mau sekarang. Makanya buka bajunya ya. Jawab Dini. Randy menurut saat Dini membuka baju dan celananya. Dia sendiri tak sabar untuk menjamah tubuh istrinya. Randy berdiri dan memeluk Dini dari belakang. Bibirnya menciumi tengkuk Dini. Ih, geli. Gak sabaran deh. Dini kegelian. Gak sabar dong. Kan bajunya udah kamu unboxing semua. Jawab Randy menggebu-gebu. Dini kemudian berbalik menghadap Randy dan menunjukkan dress glamor yang dibelikan Randy tadi. Ini buat apa? Tanya Randy. Kakak pakai, jawab Dini. What? Kamu suruh aku pakai baju ini? Tanya Randy setengah kaget. Dini mengangguk. Gak salah. Tanyanya lagi. Dini menggeleng. Tapi Din. Randy ingin menolak. Namun Dini memakaikan baju itu pada Randy secara paksa. Jelas saja Randy pasrah. Wih, lucu. Teriak Dini melihat suaminya memakai dress yang kini jadi sepaha di tubuh Randy yang tinggi. Randy tak menjawab, bibirnya cemberut.
Dadanya yang bidang itu menonjol. Dini kemudian mendudukkan Randy di tepian ranjang, mengambil pelatan make up yang tadi dibelinya. Dini berdiri di depan Randy dan mulai memoles wajah suaminya dengan alat make up. Ya Allah, cobaan apa lagi ini? Gumam Randy saat alat-alat kecantikan itu mengenai kulitnya. Randy rasanya ingin menangis. Dini tak menggubris suaminya. Dia tak peduli walaupun suaminya itu tampak dongkol. Sabar, babynya mau gitu. Mau lihat papanya didandani Jetty cantik katanya. Hehehe. Ucap Dini sambil terus memoleskan brush makeup ke wajah suaminya. Sayang, kamu kok jahat banget sih sama aku? Aku ini cowok. Ada juniornya. Kenapa didandanin kayak gini? Huhuhu. Randy merengek tapi tak mampu menolak. Sabar, papanya baby harus mau nurutin kemauan baby, supaya babynya senang. Dini seolah tak masalah meski suaminya benar-benar menangis. Randy memegangi pinggang Dini, wajahnya mendongak pada Dini, dengan brush makeup terus menyapu wajahnya. Selesai dipolesi makeup, Dini kemudian memakaian jepitan rambut pada Randy, lalu memakaian sepatu hak tinggi padanya. Dini menarik tangan Randy agar suami berdiri. Ayo jalan, titah Dini. Din, aku gak bisa jalan. Sandalnya aja gak muat di aku. Randy kesulitan melangkah karena sepatu hak tingginya terlalu sesak di kakinya yang lebih besar dari kaki Dini. Ayolah jalan. Baby pengen lihat papanya jalan pakai itu. Rengek Dini. Ekspresi wajahnya membuat Randy tak bisa menolak lagi. Dan lagi. Randy terpaksa melangkah menggunakan sepatu hak tinggi tertatih-tatih menuruti kemauan Dini. Dini terlihat sangat gembira melihat suaminya mau menuruti keinginannya. Papanya baby lucu ya sayang, lihat deh, papa imut. Dini mengelus perutnya, berbicara pada sang calon bayi. Randy ingin marah, ingin mengumpat, tapi melihat Dini sangat gembira, semua perasaan itu lenyap sudah. Randy malah merasa bahagia melihat istrinya bahagia. Dini kemudian mengajak Randy menari bersama. Dalam dandanan seperti itu Randy tetap menuruti istrinya. Sekilas dari wajah Randy persis perempuan. Tapi dari tubuh, Randy tetap tak sosok berpenampilan itu, karena tegap tinggi dan kekar. Dini begitu bahagia menari-nari dengan suaminya. Randy pun ikut tertawa sambil menari dengan Dini. Tarian demi tarian mereka lakukan, diiringi musik dari ponsel Dini. Hingga jam 22:40 Dini merasa telah puas, tubuhnya lelah. Keduanya membanting tubuh di atas kasur, mata Dini sudah mulai mengantuk. Dini berbalik miring menghadap pada suaminya. Kemudian Dini menatap mata suaminya. Makasih sayang, ucap Dini, tatapan matanya berbinar, pertanda bahwa dia sangat bahagia. Sama-sama, jawab Randy. Perlahan mata Dini tertutup, Dini tertidur setelah mengucapkan rasa terima kasihnya pada Randy. Randy tersenyum menatap wajah cantik itu. Aku siap melakukan apapun buat kamu sayang, asal kamu tetap bersamaku. Aku sangat mencintai kamu, ucap Randy. Randy menatap lekat wajah yang terlelap, meski keinginannya selalu di luar nalar. Tapi Randy berusaha untuk selalu menurutinya, meski Randy tak suka. Randy mencium bibir Dini, gadis itu sepertinya lupa akan janjinya tadi siang, yang akan memberikan jatah tambahan pada suaminya. Namun Randy enggan untuk memaksanya. Randy malah memeluknya dan tidur bersama. Randy tidur dalam keadaan yang masih sama. Memakai dress seksi dengan dandanan cantik. Meski begitu, tidurnya pun sangat nyenyak. Kelakuan random ibu hamil. 2 bulan kemudian. Din, aku tunggu di luar ya. Kamu cepetan dandannya, ucap Randy pada Dini yang masih berdandan di depan cermin. Iya kak, sebentar lagi selesai kok, jawab Dini. Randy keluar lebih dulu, menunggu istrinya di depan kamar apartemen milik mereka. Tak berselang lama, Dini juga keluar. Dia telah siap dengan dandanan sederhana versi dirinya sejak dulu. Sayang, rambut kamu udah terlalu panjang. Sebaiknya dipotong deh, kan nanti kamu lahiran, bakal susah kalau punya rambut panjang ribet. Randy menyisir rambut panjang Dini dengan jari-jarinya. Tapi kan sayang kak, rambutnya udah sepanjang ini. Kalau dipotong kayaknya kurang cocok juga sama muka aku. Dini merasa sangat sayang jika rambutnya dipotong pendek. Sejak dulu juga begitu. Ya enggak usah terlalu pendek juga. Maksud aku dipendekin dikit.
biar kamu gak ribet nanti menyusui. Kan bisa diikat, Dini malah beralasan. Randy mendengus, ini sudah sangat yakin kalau istrinya benar-benar tak ingin potong rambut. Terserah deh, jawab Randy cuek. Dini mesem. Keduanya pun turun dari apartemen menuju parkiran, di mana motor Randy berada, lalu pergi mengendarai motor gede itu untuk pergi ke klinik. Ya, Dini hari ini ada jadwal pemeriksaan kehamilan yang rutin dilakukan setiap sebulan sekali. Randy dan Dini sengaja memilih hari libur untuk datang ke klinik agar lebih bebas dan tak harus buru-buru. Tiba di klinik, Randy langsung mengambil nomor antrian dan duduk mengantri dengan yang lain. Sayang, perut kamu kayaknya udah membesar deh. Apa mau berhenti sekolah aja? Randy mengelus perut Dini yang sudah membesar di usia kandungan 5 bulan. Kenapa harus berhenti? Tanya Dini. Ya kan kamu akan susah pakai seragam. Nanti malah kelihatan perutnya membesar. Terus nanti ketahuan. Jelas Randy. Aku bisa pakai sweater kok. Lagian perutku gak besar-besar amat. Gak akan kelihatan lah. Jawab Dini santai. Dini sama sekali tak mengkhawatirkan soal itu. Dini sudah siap menerima konsekuensinya jika memang kehamilannya akan terbongkar oleh pihak sekolah. Dini sudah siap untuk dikeluarkan. Kamu bisa homeschooling aja. Kalau kamu mau, nanti aku bicara sama papa. Tawa Randy. Randy khawatir kehamilan Dini akan terbongkar. Karena perut Dini yang sudah membesar itu takkan mudah untuk disembunyikan. Enggak kah? Aku tetap mau sekolah kak. Kita lihat aja nantinya gimana. Timpal Dini, tetap ingin bersekolah saja. Dibilangin gak pernah mau dengar. Dasar ngeyel. Omel Randy mendelik. Dini terkekeh. Nomor antrian Dini terpanggil. Keduanya masuk ke dalam ruang pemeriksaan. Dini diperintahkan untuk berbaring di ranjang, lalu dilakukan pemeriksaan oleh dokter wanita berusia sekitar 35 tahun. Randy dan Dini ditanyai, apakah ingin melakukan USG atau tidak untuk melihat jenis kelamin anak mereka. Keduanya menjawab ya, mereka ingin sekali tahu apa jenis kelamin calon bayinya. Lalu, dilakukanlah USG pada perut Dini. Randy memperhatikan gerak dalam monitor yang menunjukkan letak hingga bagian-bagian tubuh bayi. Dokter menjelaskan setiap detail kondisi bayi mereka. Sayangnya, jenis kelamin anak mereka belum terlihat jelas, sehingga dokter tak bisa menyimpulkan jenis kelamin anak mereka itu apa. Walaupun kecewa, tapi Dini dan Randy cukup senang mengetahui kondisi bayi mereka sehat. Usia kandungannya sudah memasuki 6 bulan. Sebaiknya kurangi aktivitas yang berat ya, makan makanan yang sehat dan minum susu khusus ibu hamil untuk membantu memperkuat sistem kekebalan tubuh bayi. Tutur dokter. Baik, jawab Randy. Dokter lalu menjelaskan berbagai macam aktivitas yang baik untuk dilakukan oleh ibu hamil, agar Dini dapat melahirkan dengan normal ke depannya. Usai menjalani pemeriksaan, Dini dan Randy keluar dari klinik. Padahal aku pengen banget tahu jenis kelaminnya, tapi malah ngumpet. Dini merengut, karena tak dapat melihat jenis kelamin sang jabang bayi. Gak apa-apa, nanti kan kita periksa lagi. Siapa tahu sekarang memang belum pengen kelihatan. Randy mengelus rambut Dini. Tapi kan pengen tahu kak, supaya kita bisa siapkan keperluannya dia sesuai gender. Iya, nanti kita pasti akan tahu. Dini dan Randy pun naik motor mereka, lalu pergi dari area klinik. Mau makan dulu? Tawa Randy. Boleh, jawab Dini. Oke. Motor melaju pelan. Randy tak pernah mengebut lagi sejak kandungan Dini membesar. Randy takut mencelakakan istri dan calon anaknya. Randy mulai berusaha juga untuk menjadi suami siaga, yang selalu siap kapan saja Dini membutuhkannya. Randy tak mau melewatkan setiap momen berharga dalam kehamilan Dini ini. Dia ingin menikmati peran sepenuhnya sebagai suami dan calon ayah yang baik. Randy menghentikan motornya di depan sebuah warung makan Padang, membawa Dini masuk untuk makan siang. Keduanya memesan nasi Padang masing-masing 1 porsi, lalu duduk dan menunggu. Habis ini, kita belanja yuk, ajak Randy. Belanja buat apa? Persediaan di dapur masih ada kok, malah mubazir nantinya. Bukan belanja buat makanan, tapi belanja kayak kebutuhan baby, susu ibu hamil, dan apa aja yang kamu butuhkan, supaya kandungan kamu itu semakin sehat menuju lahiran. Kamu harus banyak makan makanan yang sehat juga, buah-buahan harus dibanyakin. Tutur Randy.
yang seolah sudah sangat tahu asupan penunjang untuk ibu hamil itu apa saja. Oh, kalau itu sih nanti aja belinya di supermarket dekat apartemen. Biar kita bisa sambil jalan-jalan juga. Kalau perlengkapan bayi kayaknya nggak usah dulu deh kak. Soalnya kata mama Pamali jangan beli dulu perlengkapan bayi kalau kandungannya masih seumur ini. Dini jadi ingat perkataan ibunya yang mengatakan bahwa tak boleh menyiapkan keperluan bayi sebelum usia kandungannya 7 bulan. Mitos dari mana itu? Tanya Randy heran. Dini bisa percaya hal seperti itu di zaman modern. Gak tahu sih mama dapat dari mana mitos kayak gitu. Tapi yang pasti mama gak bolehin dan aku mau nurut aja. Jawab Dini. Habis syalat Asya, kita jalan-jalan sore ya. Biar kamu juga banyak geraknya. Dokter kan bilang kalau kamu harus banyak gerak, supaya babynya bisa lahir secara normal. Randy kembali mengajak istrinya. Kali ini mengajak Dini berjalan-jalan sore. Ayo aja, tapi jangan jauh-jauh ya kak. Aku gak kuat jalan lama-lama kalau jauh. Sekitaran apartemen aja sayang, sambil beli susu ibu hamilnya sekalian. Dini mengangguk, tersenyum setuju. Sore hari, keduanya berjalan kaki di tepian jalan menuju ke supermarket, tempat mereka membeli kebutuhan rumah tangga dan kebutuhan harian setiap seminggu sekali. Randy mengajak Dini memilih susu ibu hamil yang diinginkan, yang berjejer rapi dengan berbagai merek dan varian rasa. Randy memegang varian strawberry, Dini memegang varian coklat dan vanila. Keduanya tengah membaca komposisi dari produk susu yang dipegangnya. Enak yang mana ya? Gumam Dini sambil membolak-balikan dua dus susu di tangannya. Ya kamu maunya rasa apa? Kayaknya dua-duanya sama-sama enak. Timpal Randy. Tapi kalau vanila aku gak suka kak. Suka enak. Ada baunya gitu. Dini menyingkirkan rasa vanila, memasukkannya kembali ke dalam barisan susunan dus susu. Jeti, maunya rasa apa? Strawberry atau coklat? Tanya Randy. Bingung jawab Dini tak bisa memilih. Dua-duanya aja deh, biar kamu bisa cicipi sekalian. Randy tanpa basa-basi memasukkan dua susu rasa berbeda itu ke dalam keranjang belanjaan mereka, lalu menuntun tangan Dini menuju makanan ringan. Ayo beli yang kamu mau, kamu kan maunya ngemil mulu. Jangan sampai tengah malam minta aku keluar buat beliin cemilan. Randy melipat dua tangannya di dada. Wajahnya terlihat sebal. Bagaimana tidak, Randy selalu menjadi sasaran ketika di tengah malam Dini ingin makan sesuatu. Randy terpaksa harus bangun dari tidurnya dan membelikan cemilan untuk Dini, yang terkadang cemilan itu bisa dibeli di siang hari di supermarket. Idih, Papa Randy gak ikhlas nih nurutin kemauan Mama Dini. Tuding Dini memicingkan mata. Bukan gak ikhlas, tapi kalau lagi tidur nyenyak terus dibanguninkan dongkol, mau ikhlas juga susah jadinya. Randy membelah diri. Halah, bilang aja gak ikhlas. Sok-sok ikhlas padahal hatinya dongkol. Terserah mau bilang apa. Yang pasti aku mau kamu beli yang kamu mau sekarang. Supaya nanti gak minta di tengah malam, oke? Randy menegaskan. Iya. Dini menghentakkan kakinya kesal, lalu memilih cemilan yang diinginkannya. Dini memenuhi keranjang belanjaannya dengan cemilan berbagai jenis dan rasa, sengaja membalas dendam pada suaminya yang mengaku dongkol karena sering diganggu saat tidur karena ingin ngemil. Seriusan kamu beli sebanyak ini? Tanya Randy tak percaya. Iya, kan kakak bilang biar aku gak usah ganggu kakak lagi kalau tengah malam. Ya udah aku beli sekalian buat stok. Jawab Dini jutek, matanya mendelik. Are you crazy? Ini terlalu banyak Dini, nanti malah bosan terus gak kemakan. Bodoh amat. Jawab Dini ketus. Randy tak berkata lagi, malas berdebat apalagi di tempat umum seperti itu. Apa kata orang jika mereka bertengkar hanya masalah cemilan? Randy tak habis pikir, mengapa Dini memenuhi keranjang sebesar itu dengan cemilan saja, padahal bisa diganti separuh dengan yang lainnya yang mungkin diinginkan juga. Dini berjalan lebih dulu ke kasir, cuek dengan Randy yang masih melongo akibat tingkahnya yang random itu. Randy membayar setelah dipastikan Dini tak ingin apapun lagi. Sebelum keluar dari supermarket, Randy membelikan beberapa buah es krim aneka rasa untuk Dini, supaya Dini bisa langsung menyantapnya tanpa harus merengek padanya minta dibelikan. Randy dan Dini keluar dari supermarket dengan membawa plastik belanjaan mereka. Namun, fenomena yang lebih random terlihat ketika mereka keluar.
di mana Dini keluar hanya membawa plastik kecil berisi 2 kotak susu ibu hamil. Berjalan santai sambil mengemut lollipop, dan Randy keluar dengan membawa 3 plastik berukuran besar berisi anak snack yang ukurannya besar-besar. Dia tampak sangat kerepotan. Randy cukup kesulitan membawanya, tapi enggan berkomentar. Dengan wajah masam Randy terpaksa membawanya. Keterlaluan istri gue. Gak ada obat kalau lagi random kayak gini. Untung cewek. Batin Randy mengumpat. Sepertinya Dini memang sengaja mengerjai suaminya itu. Agar suaminya tahu bahwa Dini lebih suka merepotkan Randy di tengah malam daripada merepotkan Randy di siang hari. Rasain. Gumam Dini puas. Dalam hatinya tertawa terbahak-bahak. Pada akhirnya, mereka pun menjadi pusat perhatian orang-orang. Yang menatap mereka dengan heran juga menahan tawa mereka. Melihat tingkah menggelikan pasangan muda itu.